"Pah, Yesus tuh siapa sih? Allah tuh siapa sih?" Umurku 9 tahun, aku ingat banget kak. Terus akhirnya papa bilang, udah sama aja nih ngomong kayak gitu kan. Pokoknya itu Tuhan, kata papa tuh gitu. Aku ngerasa malu loh kalau ditanya kayak gitu. Kenapa? Karena kayak aku ngeliat semua orang tuh agama satu, maksudnya kayak satu gitu. Tapi kalau gue kok Natalannya gue ngelilingin pohon Natal, Lebarannya gue ketupatan nih gitu. Pah, kalau semuanya sama, kalau gitu kalau hari Minggu kita lagi di rumahnya Uti, nggak ada masjid, ya kenapa opa oma nggak mau ke gereja? Kalau semuanya sama, kalau gitu kenapa Uti nggak mau sholat di masjid? Don't get me wrong, aku nggak suka dengan kata-kata semua agama itu sama. Tidak, semua agama itu berbeda, tapi kita harus saling menghargai setiap perbedaan dalam setiap agama itu. Karena beda, memang kita berbeda kak, dan we have to accept that. Jadi jangan pernah menyamaratakan semua agama sama. No, ya kalau semua agama sama, yuk kak Daniel yuk sholat yuk, atau kakak ngajak aku kan gereja, sama aja. Aku pada saat itu kan mikir, nyari umur 9 tahun lah. Dari situ aku jadi yang tadinya aku malu nih, kayak aku punya dua keluarga yang dengan background dua agama berbeda, aku sekarang jadi sangat bersyukur, justru thank God. Mungkin kalau aku background keluarganya tidak beda, benarkah semua agama itu sama? Yuk kita bahas. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas teman-teman sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sangat sunter ya diberitakan, bahkan menjadi objek tema diskusi di mana-mana, yaitu terjadinya perdebatan hangat ya di setiap umat beragama akhir-akhir ini, yaitu dengan munculnya pemahaman bahwa semua agama itu sama ya. Kemudian muncul reaksi dari kelompok yang berbeda bahwa tidak sama begitu ya. Jadi ini dua kutub ya, dua polar ya teman-teman ya, yang saling berhadap-hadapan ya. Satu mengatakan semua agama itu sama, dan yang satu mengatakan tidak sama ya, sangat berbeda begitu. Nah, kita sebagai seorang Kristen harus ya, kita harus juga punya pandangan sendiri terhadap fenomena ini, karena ini merupakan fenomena yang sangat universal hari-hari ini teman-teman, dan saya rasa kita wajib untuk membahasnya. Jangan sampai nanti kita terkecoh, terjebak di dalam situasi kondisi yang memang akan semakin meruncing ke dalam penyatuan agama. Teman-teman, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, itu muncul dari yang namanya kelompok paham liberal. Ya. Pemahaman liberal ini sudah muncul sebenarnya sejak abad ke-18, teman-teman. Jadi teman-teman, yang namanya paham liberalisme itu menolak ya adanya pembatasan-pembatasan ya dalam pemerintahan dan dalam agama begitu. Kemudian dia juga menolak adanya hambatan-hambatan dalam berpikir ya dan bergagasan, hambatan-hambatan dalam menuangkan sesuatu ya secara verbal, yaitu dalam berbicara. Jadi mereka sangat mengharapkan adanya kebebasan berbicara. Mereka sangat mendukung ya kebebasan berpendapat begitu teman-teman. Nah, disinilah banyak pendukung-pendukung dari liberalisme ini, kebanyakan anak-anak muda teman-teman ya, para milenial ya, para pemuda-pemuda gitu yang memang mereka ingin sekali adanya kemerdekaan, adanya kebebasan ya yang menghargai hak-hak mereka sebagai individu. Liberalisme ini sebenarnya mencakup 3 wilayah begitu ya, yaitu agama, politik, dan ekonomi ya. Jadi ada liberalisme agama, ada liberalisme politik, dan ada liberalisme ekonomi ya. Setiap agama teman-teman itu punya pandangan yang tadi, kebebasan ya. Itu disebut dengan tadi liberal ya. Jadi kelompok liberal dalam agama itu. Tapi ada juga satu lagi namanya kelompok fundamentalis, teman-teman. Nah, ini berseberangan ya. Kelompok fundamentalis dengan kelompok liberal itu berseberangan dalam satu agama, teman-teman. Baik di Islam
Di Kristen juga demikian teman-teman ya. Di Kristen juga ada gitu. Ada kelompok fundamentalis, ada kelompok liberal begitu. Di Islam juga ada kelompok fundamentalis, ada kelompok liberal. Tapi kalau di agama Kristen ini sudah lama ya. Kalau di Islam ini baru-baru ya teman-teman. Masih dalam berproses begitu. Nah, masih dalam sesuatu yang dianggap wah ini nggak boleh ada gitu, nggak boleh terjadi gitu oleh generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Nah, tapi generasi mudanya itu sangat mendukung yang namanya pluralisme, sangat mendukung yang namanya demokrasi ya, dan sangat mendukung yang namanya kemajemukan ya, kemajemukan dan sekularisme itu sangat mendukung para generasi mudanya teman-teman. Pola pikirnya sudah berubah ya, mereka sudah jauh lebih terbuka daripada generasi tuanya begitu. Mengapa sih penting ya tentang hal ini saya angkat ya dalam kesempatan ini teman-teman? Karena masalah liberalisme ini itu tidak hanya sampai di sini ya. Liberalisme ini yang akan membawa semua agama ini akan disatukan ya. Akan terjadi nanti yang namanya penyatuan agama ya. Karena itu ada yang namanya liberalisme agama, semua agama disatukan. Nah, ini adalah programnya antikristus teman-teman ya. Sebelum semua agama ini disatukan, maka masing-masing agama harus disatukan dulu. Makanya di semua agama tuh ada kelompok liberal begitu ya. Nah, jadi kelompok liberal ini sudah meruntuhkan sekat-sekat ya, dinding-dinding pemisah ya antar umat yang berbeda begitu. Kelompok fundamentalis itu di kekristenan juga ada ya. Di Islam juga ada. Saya tidak tahu di Buddha, di Hindu ada nggak ya. Nah, tapi di dua agama utama ini ya, di Islam dan di Kristen itu ada kelompok fundamentalis. Kenapa disebut fundamentalis teman-teman? Karena mereka itu menjadikan kitabnya ya, kitab sucinya itu sebagai fondasi ya, fondasi yang mendasari cara mereka berpikir, cara mereka bertindak ya, cara mereka menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai yang memang berdasarkan kepada kitab sucinya begitu, dan mereka tidak berkompromi. Nah, ini ya. Jadi kelompok fundamentalis ini tidak berkompromi dengan hal-hal yang di luar kitab sucinya katakan begitu, teman-teman. Kalau kitab sucinya bilang A ya A, nggak boleh berubah gitu. Kalau kitab sucinya bilang B ya B, begitulah ya. Nah, di kekristenan juga ada kelompok fundamentalis, yaitu kelompok yang sangat berpegang teguh kepada Alkitab. Ya, tidak ada kompromi, teman-teman. Nanti kita akan tahu teman-teman, kita akan melihat apa bedanya fundamentalis Kristen dengan yang non-Kristen. Apa bedanya ya? Fundamentalis Kristen dengan yang fundamentalis Islam ya. Saya mengambil contoh dua agama ini saja karena dulu saya Islam, sekarang saya Kristen, jadi saya sangat relevan untuk membicarakan itu. Pembahasan saya kali ini saya akan menggandeng teman ya, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Nah, kita semua tahu siapa beliau. Beliau ini adalah mantan atau pengurus MUI dulu ya. Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini salah satu fundamentalis Islam ya, yang sangat tidak setuju, sangat menentang ketika dikatakan bahwa semua agama itu sama. Saya juga dokter begitu. Diambilnya kertas, masuk kantor saya kerja, bukan di MUI, kantor tempat saya cari nafkah. Mau minum apa? Kopi. Saya suruh office boy saya buat kopi. Diambilnya kertas, hidup ini seperti sungai katanya. Apa itu? Nih, sungai Islam, sungai Hindu, sungai Kristen, sungai Protestan, sungai Buddha, sungai Katolik. Ya, terus ini semuanya berbeda-beda nih, sungai Islam, sungai Katolik, sungai Kristen, sungai Hindu, sungai Buddha ini berbeda-beda, nggak sama. Iyalah, nanti sampai ke laut, di bulatnya gitu. Oh, sampai di laut tidak ada lagi sungai Islam, sungai Kristen, sungai Hindu, semuanya laut belaka. Maksudnya saya bilang, di dunia ini aja nih agama Islam ada, agama Kristen ada, agama Buddha. Nanti kalau sampai akhirat semuanya hamba Allah belaka itu masuk surga semua.
paut otaknya 3 aku rasa ini. Doktor jurusan agama. Aku bilang maksudnya gimana ya, semua agama sama aja, jadi nggak usah fanatik. Betul, Islam paling betul itu tidak benar lah, tapi Allah bilang inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Oh udah bisa begitu Pak, ini bukan negara Islam, macam lah dia bilang. Jadi kesimpulannya semua agama sama, cocok tuh, saya bilang cocok. Setuju. Ini kan sebentar lagi bulan puasa nih, saya bilang. Iya, kita masuk Kristen. Maksudnya ya supaya bisa makan siang. Demikian ya teman-teman, kita dengarkan tadi bahwa Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini ya sebagai seorang kelompok fundamentalis di Islam itu betul-betul tidak setuju ketika dikatakan bahwa semua agama itu sama. Ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, ya, saya setuju dengan beliau. Ya, bahwa memang tidak semua agama itu sama, begitu. Semua agama itu tidak sama, ya. Dan tidak ada alasan yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama, ya. Baik secara alkitabiah maupun secara akal sehat, ya. Jadi tidak bisa disamakan gitu semua agama itu. Mengapa demikian teman-teman? Mengapa saya setuju ya dengan pemikiran dari Kiai Haji Zulkarnain tadi ya? Karena memang semua agama itu berbeda begitu. Nah, apa yang mendasari saya sehingga mengatakan bahwa semua agama itu tidak sama ya? Sangat berbeda teman-teman ya. Pertama, keselamatan atau cara masuk surganya saja setiap agama itu sudah berbeda ya. Jadi tidak mungkin Tuhannya sama ya, menyiapkan jalan ke surga yang berbeda-beda begitu kan. Kemudian kitab sucinya juga berbeda ya. Bukan hanya secara fisiknya berbeda, tapi isinya, doktrin-doktrinnya yang ada di dalam kitab suci itu sangat berbeda begitu. Apa yang diajarkan di Al-Quran kepada para muslim dan yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita Kristiani itu sangat berbeda ya. Kebenaran yang ada di dalamnya berbeda, standar moralnya berbeda, kemudian konsep ketuhanannya berbeda, konsep surga dan nerakanya pun berbeda begitu. Bagaimana mungkin itu adalah agama yang sama ya? Itu sangat tidak mungkin. Nah, ada kelompok liberal yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, mereka mendasarinya pertama katanya Tuhan itu satu. Betul, amin. Ya, Tuhan itu memang satu, Tuhan yang sejati itu. Tapi Tuhan-Tuhanan kan banyak. Begitu kan? Tuhan-Tuhanan kan banyak. Kalau di Alkitab disebutnya Allah-Allah asing. Ya, Allah-Allah asing yang bukan Allah begitu. Karena iblis pun menyamar jadi Allah juga, ya. Nah, sementara Allah yang sejati pencipta langit dan bumi itu memang satu doang gitu, esa adanya, ya. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat gitu, ya. Hanya satu begitu. Nah, hanya membedakan ya esanya Tuhannya Kristen atau Alkitab dengan esanya Tuhannya Islam, itu konsepnya yang berbeda ya, konsepnya. Kalau di Islam esanya itu tauhid ya kan. Jadi memang esa dan satu begitu kan. Nah, esa satu. Kalau di Alkitab konsep ketuhanannya Alkitab itu esa dalam satu kesatuan. Nah, berbeda ya. Esa dalam satu kesatuan begitu. Nah, apa aja yang merupakan kesatuan ini? Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya adalah satu. Begitu. Teman-teman, yang membedakan lagi antara satu agama dengan agama lainnya, yaitu standar moralnya, teman-teman. Ya, standar moralnya masing-masing agama itu berbeda. Ya, jadi tidak mungkin itu berasal dari Tuhan yang sama. Begitu. Nah, contoh yang kita lah sama-sama tahu ya. Ambil contoh yang simpel aja, misalnya poligami begitu.
kalau di Al-Quran, di agama saya yang lama, itu poligami itu memang diajarkan, ya, memang diajarkan begitu. Boleh kawin cerai boleh. Talak 1 sampai talak 3 gitu, itu diniscayakan di sana begitu. Dan memang kalau sudah punya uang, sudah merasa sanggup, bolehlah beristri sampai 4 begitu kan. Memang itu diajarkan di sana. Nah, tapi kalau di Alkitab, di Kristen, itu justru diharamkan begitu, ya. 1 istri cukup untuk 1 suami, ya, dan sebaliknya. Nah, kalau orang sudah menikah, hanya maut yang bisa memisahkan, ya kan? Kalau dia misalnya bercerai yang diperkenankan oleh Tuhan itu cuma 1, yaitu karena zina. Mungkin salah satu berselingkuh atau salah satu tidak setia begitu kan. Berzina dengan orang lain begitu, berselingkuh begitu. Itu diperbolehkan bercerai. Tetapi tidak diperbolehkan menikah lagi. Nah, itu ya. Kalau orang ini sudah bercerai kemudian menikah lagi, maka dia berzina. Begitu. Ya, dia berzina dengan pasangan yang baru gitu. Mungkin si istri menikah lagi dengan lain, dia berzina dengan suaminya yang baru. Si suami menikah lagi, ya dia berzina dengan istrinya yang baru begitu. Jadi kalau memang bercerai nggak boleh menikah lagi gitu. Nah, disitulah bedanya, ya, perbedaannya. Dan tentu ini tidak mungkin. Ini berasal dari satu Tuhan yang sama yang mengajarkan 2 standar moral yang berbeda, ya kan? Nah, begitu teman-teman. Banyaklah contoh-contoh yang lain misalnya gitu, ya. Misalnya dalam hal menghargai orang yang berbeda dengan kita, ya. Nah, kalau di agama yang lama itu ya diperbolehkan begitu, ya. Bahwa untuk mengkafir-kafirkan orang gitu kan, terus kalau bisa ya orang yang tidak seiman ya bahkan boleh dibunuh begitu, ya. Bahkan kalau anaknya pindah agama kayak saya gitu ya, pindah agama. Nah, itu ayah saya tuh boleh membunuh saya begitu. Nah, teman-teman, boleh membunuh saya. Ya, tapi ayah saya nggak tega lah ya membunuh saya gitu kan. Dan memang beliau juga sudah almarhum. Walaupun beliau belum almarhum, pasti nggak akan tega lah membunuh saya. Walaupun kitab sucinya masih udah mengizinkan gitu, mengizinkan untuk hal itu gitu ya. Karena namanya hati nurani manusia itu tidak bisa juga didustai begitu kan. Nggak mungkin lah ya namanya manusia diberikan jiwa, diberikan pikiran dan hati oleh Yang Maha Kuasa, bisa membunuh anak sendiri itu tuh impossible banget gitu ya. Walaupun diperintahkan, diperbolehkan oleh agamanya begitu, tapi kan tidak mungkin itu terjadi gitu ya. Nah, teman-teman, pasti dia, kalaupun dia lakukan itu pasti dia akan menyesalnya ya luar biasa gitu ya. Mungkin menangisnya nggak berhenti gitu, kok sampai dia membunuh anaknya sendiri gara-gara pindah agama kan. Nah, itu impossible lah bisa dilakukan kalau dia masih punya hati, dia masih punya kasih, ya kan, dia punya punya pikiran yang sehat. Nggak mungkin dia melakukan itu gitu, apapun alasannya yang diajarkan oleh agamanya begitu, tidak mungkin gitu kan dia bisa lakukan itu gitu. Nah, inilah standar-standar moral seperti ini ya, yang membedakan dan bahkan yang membuktikan bahwa memang agama itu tidak sama begitu, tidak sama. Jadi sekali lagi saya setuju. You are the highest one if you really believe in Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajat yang paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Lebih tinggi dari binatang pasti. Lebih tinggi dari jin pasti. Lebih tinggi dari malaikat. Malaikat, iya, malaikat. Mana lebih tinggi malaikat dengan orang beriman derajatnya? Lebih tinggi orang beriman. Bagaimana orang kafir? Kalau kafir lebih rendah dari binatang. Tsumma radadnahu asfala. Inna syarrad dawab, sejelek-jelek makhluk melata di dunia ini adalah orang. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih jelek dari binatang.
Gimana bedanya orang kafir dengan binatang? Binatang tidak masuk neraka. Sejahat-jahatnya binatang, diperkosanya mamanya sendiri. Kan jahat betul itu. Nggak masuk neraka dia. Karena dia tidak punya akal. Dia tidak punya akal. Orang kafir diberi akal. Orang kafir diberi nabi, dikirim nabi. Tapi dikafirinya. Orang kafir diberi kitab suci. Tapi dikafirinya. Orang kafir itu masuk neraka. Kekal selama lamanya dalam neraka. So, teman-teman, kita sudah mendengarkan ya bagaimana sikap dari Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini terhadap orang yang berbeda kepercayaan dengan dia. Nah, ini yang membedakan antara fundamentalis Kristen dengan fundamentalis Islam. Kalau yang namanya fundamentalis Kristen, itu semakin dia fundamental, semakin dia fundamentalis, itu semakin mengasihi, teman-teman, ya. Semakin dia taat kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, begitu. Yaitu apa? Yaitu harus mengasihi, ya, sesama manusia seperti diri sendiri, begitu. Bahkan tidak boleh mengatakan orang kafir, ya. Kalau mengatakan orang kafir, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, ya. Bahkan dibawa dulu ke mahkamah agama, begitu. Kalau mengatakan saudaranya kafir. Nah, inilah bedanya. Nah, tapi ajaran dari Al-Qur'an menurut Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini harus demikian, begitu. Jangan sungkan gitu ngomongin orang kafir aja kok nggak bisa gitu, ya kan? Nah, inilah perbedaan lagi ya, seperti bumi dengan langit di sini. Itu bicara dari sikap terhadap orang-orang yang berbeda ideologinya, berbeda agamanya dengan beliau, begitu ya. Nah, inilah perbedaannya, teman-teman. Seperti tadi kita dengarkan ya, bahwa beliau mengatakan bahwa kafir itu lebih rendah daripada binatang, ya. Jadi daripada binatang melata sekalipun gitu ya, itu lebih rendah orang kafir, begitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, ya kan, sebelum Islam ini ada, sebelum Quran ini mengkafir-kafirkan orang Kristen, ya, itu Alkitab sendiri juga sudah mengatakan bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, atau tidak percaya kepada Allah yang ada di Alkitab ini, itu disebut orang kafir, begitu, orang kafir. Nah, jadi kata kafir ini bukan hanya baru di dalam agama Islam, begitu, tapi sudah ada di dalam Alkitab juga, ya, lebih duluan malah. Gitu. Ya, sebenarnya seharusnya orang Kristen yang mengkafir-kafirkan Kiai Haji Tengku Zulkarnain ini, gitu, karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Harusnya orang Kristen lebih duluan mengatakan beliau ini kafir, ya. Tapi bagaimana, karena kita tidak diajarkan untuk mengkafir-kafirkan orang, tidak diajarkan untuk mengatakan sesuatu ujaran kebencian kepada kelompok agama yang di luar Kristen, begitu. Nah, jadi kita tidak perlu gitu ya untuk mengobral ujaran-ujaran kebencian terhadap orang yang di luar Kristen, begitu ya, teman-teman. Nah, jadi terlihat bahwa fundamentalis itu bisa negatif, bisa positif. Dia bisa negatif atau positif, itu ditentukan oleh kitab sucinya, teman-teman. Tergantung ya, tergantung kitab sucinya sendiri, begitu. Kalau kitab sucinya mengajarkan dia menjadi fundamentalis yang negatif, artinya keras gitu ya, keras dan brutal ya terhadap orang-orang yang tidak seiman, maka jadilah dia fundamentalis negatif, begitu. Dan sebaliknya, kalau ajaran dari kitab sucinya mengajarkan sikap yang
yang mengasihi terhadap orang yang berbeda sekalipun, yang tidak seiman sekalipun, maka jadilah dia fundamentalis positif, begitu. Dan itulah kekristenan. Semakin dia fundamentalis, semakin dia radikal terhadap agamanya, dia akan semakin mengasihi. Dia semakin baik justru, ya kan? Dia justru akan semakin menghargai orang lain, ya, semakin mengasihi orang lain, begitu. Semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Allah dan orang lain juga, begitu, teman-teman. Nah, ini bedanya, ya. Ini bedanya. Teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Nah, jadi ada fundamentalis negatif, ada fundamentalis positif, ya. Nah, puji Tuhan, kita ada di dalam kelompok fundamentalis positif, ya, yaitu semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi manusia. Semakin fundamentalis, semakin besar kasih itu, begitu. Nah, beda dengan di agama lain. Semakin dia fundamentalis, semakin dia membenci orang-orang yang berada di luar kelompok dia, di luar keyakinan dia, maka inilah yang akan berkembang menjadi radikal. Kemudian radikal, semakin radikal, maka akan berkembang yang namanya kepada terorisme.